Baik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ibu Mutiara, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivan Rahmanda, biasa dipanggil Ivan, dengan NIM 201114116, yang pada saat ini sedang mengikuti mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran di Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sanata Dharma. Baik, pada kesempatan kali ini, saya di sini uh, akan memenuhi tugas terkait dengan tugas individu pra ujian akhir semester. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Mutiara untuk bisa membuat satu video berisikan tentang berbagai macam materi yang sudah saya dapatkan pada mata kuliah Psikologi Belajar dan Pembelajaran kali ini. Nah, pastinya dalam satu semester ini saya tidak hanya mendapatkan sedikit materi, namun saya mendapatkan banyak materi dan banyak ilmu serta banyak sharing yang sudah diberikan oleh Ibu Mutiara dan teman-teman. Dan pada mata kuliah ini terfokus pada psikologi, belajar, dan pembelajaran pastinya, di mana dapat kita pahami bahwasanya di sini kita akan berkecimpung terkait dengan bagaimana terkait dengan proses pembelajaran, kemudian proses belajar, lalu sisi dari psikologi, psikis, kemudian ada uh, kognitif, lalu ada afektif dari setiap individu dalam melakukan belajar. Nah, untuk lebih dalamnya lagi, mungkin yang dapat saya sampaikan nantinya, saya kan tadi sudah menyebutkan bahwasanya terdapat banyak sekali hal-hal yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu tuh ada konsep dari belajar itu bagaimana, kemudian konsep proses belajar, lalu ada konsep pengaruh dari lingkungan terhadap proses belajar, kemudian ada teori belajar perilaku, lalu ada teori belajar kognitif, lalu ada teori belajar sosial, kemudian ada teori motivasi dalam belajar, dan masih banyak lagi. Nah, napasnya akan saya kulik satu persatu hingga nanti di akhir materi yang sudah saya pelajari terkait dengan pembelajaran kekinian. Nah, oke. Baik, Ibu Mutiara, mungkin yang pertama dan teman-teman, mungkin yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan konsep belajar di dalam psikologi belajar dan pembelajaran ini. Nah, secara garis besar dapat dipahami bahwa belajar itu merupakan bentuk usaha, kemudian ada bentuk upaya ataupun cara seseorang untuk apa ya, mencari ataupun seseorang ini tuh biasa disebut dengan siswa, pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya, yang dilakukan untuk mencapai sebuah capaian seperti pengetahuan, kemampuan, dan hal-hal lainnya yang dapat didapatkan dalam belajar ini. Nah, itulah tadi konsep dasar dari pemahaman terkait dengan belajar nih. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan konsep dari proses belajar itu sendiri itu gimana sih? Nah, jadi proses belajar ini yang saya pahami dari materi yang sudah saya dapatkan itu terdapat dua ahli yang mengumakakan, mana ini? Menyampaikan gitu aja. Nah, dalam hal ini tuh disampaikan ada dua ahli yang bernama Albert Bandura dan Ivan Pavlov, atau sering disapa dengan Bandura dan Pavlov. Nah, Pavlov sendiri memiliki teori, Pavlov dan Bandura ini memiliki teori yang berbeda, tidak sama antara keduanya. Nah, Bandura ini memiliki konsep belajar di mana belajar itu merupakan sebuah proses seseorang untuk mengamati, kemudian melakukan sebuah peniruan. Jadi ada dua tahapan yang dialami oleh
seseorang individu ini. Jadi individu ini tuh melihat dulu bagaimana yang dilakukan misal kayak gitu, atau apa yang bisa dikerjakan, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya, tricks and tips-nya gitu. Nah, itu tuh diamati terlebih dahulu. Kemudian sama individu yang belajar ini tuh nantinya akan dilakukan peniruan, atau sekarang sering disebut dengan ATM, sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, dari situ tuh kita bisa paham bahwasanya dengan itu kita bisa sebut sebagai proses belajar. Itu menurut Bandura. Nah, kemudian menurut Pavlov itu beda lagi. Kalau di Bandura itu tadi ada 2 stimulus atau 2 aspek. Nah, kalau di Pavlov ini, di teori Pavlov ini, terdapat 3 stimulus penting dalam proses belajar, yaitu antara lain adanya sebuah respons seseorang kemudian disalurkan pada stimulus diri dan menimbulkan sebuah kognitif atau sebuah pemikiran pada seseorang. Jadi tahapannya itu dimulai dari respon, kemudian disalurkan pada stimulus seseorang, dan mengakibatkan atau memunculkan sebuah kognitif pada seseorang itu. Nah, ketiga stimulus ini tuh saling berkaitan. Jadi dari seperti yang sudah sampaikan di awal tadi, bahwasanya dimulai dari respon seseorang itu tadi, kemudian menimbulkan stimulus, lalu memunculkan sebuah kognitif baru atau pemikiran pada seseorang. Nah, itulah yang disebut dari konsep proses belajar menurut Pavlov. Nah, dari situ kita memahami bahwasanya proses belajar ini berarti memiliki tahapan-tahapan khusus yang perlu dilalui oleh seseorang. Itulah terkait dengan proses belajar. Nah, terus apa sih yang membedakan terkait dengan proses pembelajaran? Nah, di dalam proses pembelajaran ini dapat dipahami dengan adanya sebuah interaksi yang terjadi antara individu yang sering kita kenal sebagai guru dan siswa. Nah, berarti dalam pembelajaran dan belajar ini tuh beda. Jadi, kalau dalam pembelajaran ini kita meng-highlight atau menyoroti pada proses interaksi yang dilakukan oleh 2 individu atau 2 belah pihak seperti guru dan siswa begitu. Nah, di dalam interaksi ini tuh terdapat sebuah komunikasi yang bersifat 2 arah dan terdapat timbal balik yang diberikan dalam komunikasi ini. Kemudian didukung dengan adanya sebuah situasi yang mendukung dan edukatif pastinya. Nah, jadi tidak hanya ada komunikasi 2 arah atau komunikasi timbal balik ini tadi, tapi adanya situasi dan kondisi di sekitar dalam proses pembelajaran ini juga mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga, adanya sebuah tujuan yang mau dicapai atau sebuah goals yang ingin dicapai oleh seseorang individu itu tadi. Nah, itulah terkait dengan proses pembelajaran yang membedakan dari proses belajar itu tadi. Gitu, Ibu Muti dan teman-teman. Kemudian yang saya dapatkan ketiga itu adalah konsep pengaruh lingkungan terhadap proses belajar. Jadi ini meng-highlight pada lingkungan sekitar. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwasanya lingkungan yang berada pada seorang individu ataupun kelompok itu tuh memberikan dampak yang baik maupun dampak yang buruk. Nah, lingkungan tersebut juga terbentuk karena adanya karakteristik yang dimiliki oleh manusia atau individu yang berada pada lingkungan tersebut. Sehingga individu ataupun manusia disebut sebagai salah satu unsur yang berpengaruh dalam membangun sebuah lingkungan. Nah, di sini dapat kita pahami bahwasanya dalam lingkungan ini kan terdapat interaksi juga ya antara individu, kemudian bagaimana cara dia bersosialisasi, kemudian bagaimana cara dia melakukan suatu hal dalam lingkungan tersebut, itu mempengaruhi pada proses belajar. Jadi sebenarnya manusia itu dari lingkungan sendiri itu bisa memetik sebuah hal yang bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi dirinya sendiri.
Nah, makanya lingkungan itu sangat penting terhadap proses belajar. Nah, itulah terkait dengan materi ketiga yang saya pelajari dari psikologi belajar dan pembelajaran ini. Kemudian yang keempat adalah teori belajar perilaku. Nah, tadi kan lingkungan sudah. Nah, kemudian menjalar pada perilaku. Sebenarnya pada perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang ini juga bisa kita petik sebagai pembelajaran ataupun sebagai ladang untuk seseorang bisa belajar terkait dengan suatu hal yang ingin dicapainya. Jadi, pemanfaatan perilaku yang dilakukan oleh seseorang ini bisa dijadikan mungkin salah satu media yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan belajar. Nah, yang kelima itu terkait dengan teori belajar terkait dengan kognitif. Nah, pastinya tidak jauh-jauh pada saat belajar kita melibatkan sebuah pikiran ataupun hal-hal yang bisa menstimulus seseorang untuk melakukan suatu hal ataupun melakukan cara berpikir, kemudian merencanakan suatu hal. Nah, itu melibatkan sebuah kognitif di dalamnya. Nah, makanya kognitif ini salah satu hal yang penting menurut saya terkait dengan proses belajar ini sendiri. Itulah tadi terkait dengan teori-teori yang sudah saya pelajari. Nah, tapi tidak sampai di situ, bahwasanya teori yang saya pelajari ini ada lagi terkait dengan teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini apa sih yang bisa dipahami? Jadi, teori belajar sosial itu sebuah bentuk cara seseorang untuk mengetahui dan mencari tahu sebuah informasi yang didapatkannya secara langsung yang berasal dari data lapangan yang diperolehnya. Dan salah satu caranya adalah observasi secara mandiri. Jadi, hal ini tuh sebenarnya terjadi di lingkup kanan dan kiri seorang individu. Jadi lingkungan mungkin bisa disebut juga lingkungan ya, karena di dalam lingkungan itu ada interaksi sosial, dan mengingat manusia itu merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Jadi dari sini kita memahami bahwasanya manusia itu bisa belajar dari faktor sosial seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu ada teori belajar konektivisme. Nah, konektivismenya apa nih? Apa sih jadi konektivisme itu ialah cara seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi yang baru yang bersumber dari pengetahuan terdahulu mungkin, atau mungkin pengetahuan terkini dan berbagai pengetahuan yang salah satunya bisa diperoleh dan bisa didapatkan oleh seseorang dengan mengakses sebuah internet. Jadi masih mengkonekkan atau menghubungkan antara pengetahuan yang terdahulu yang sudah pernah ada dan dihubungkan pada pengetahuan yang saat ini. Jadi itu bagaimana melihat prosesnya itu juga bisa seperti itu. Nah, itu terkait dengan teori-teori belajar yang sudah saya pahami. Kemudian kita masuk kepada teori motivasi, yaitu teori yang ke-8 yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini. Jadi, pada teori motivasi ini, menurut saya terdapat beberapa faktor yang bisa disebut mungkin mempengaruhi ataupun berpengaruh pada pelaksanaan belajar seseorang. Nah, apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi itu? Menurut saya pribadi yang sudah saya pahami, jadi faktornya itu ada dua. Faktor terbesar ya ini ya. Faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kenapa ada dua sih? Ya karena manusia itu hidup berdampingan, kemudian manusia tidak hidup sendiri, lalu manusia itu juga berpikir, manusia itu memainkan perasaan dirinya sendiri, dan berbagai macam hal. Jadi terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita mungkin bahas dari faktor internal terlebih dahulu. Nah, faktor internal ini merupakan faktor yang datang dari dalam dirinya sendiri, atau dari dirinya sendiri, tidak dipengaruhi dari luar seorang individu ini sendiri. Jadi, dalam faktor internal ini terdapat
masih terdapat dua sub terkait dengan faktor kognitif dan faktor non-kognitif. Nah, faktor kognitif itu apa saja sih? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, kognitif merupakan sebuah mungkin pikiran ataupun yang ada dalam dirinya diri individu tersebut, seperti halnya inteligensi, kemudian bakat, lalu ada gaya belajar dan kreativitas yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Jadi itulah faktor-faktor kognitif yang ada dalam faktor internal. Kemudian terkait dengan faktor non kognitif yang ada di faktor internal tadi. Jadi non kognitif itu meliputi apa aja sih? Meliputi motivasi, kemudian ada tujuan belajar, lalu ada mungkin minat belajar seseorang dan kecemasan di sektor pendidikan. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang masuk pada faktor non kognitif, jadi tidak murni dari dirinya sendiri begitu. Nah, tadi sudah membahas terkait dengan faktor internal. Sekarang kita masuk pada faktor eksternal. Faktor eksternal ini kebalikan dari faktor internal ini sendiri. Nah, dalam faktor eksternal ini terdapat banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Salah satunya atau beberapa hal yang bisa disebut dari faktor eksternal itu ada faktor keluarga, kemudian faktor sekolah, dan faktor masyarakat, seperti itu. Selain itu juga ada faktor mungkin cara bergaul, kemudian lingkup gaul, lalu ada lingkungan sekitar. Nah, itu tuh merupakan salah satu faktor yang termasuk pada faktor eksternal. Nah, begitulah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan teori motivasi seseorang. Jadi motivasi seseorang itu bisa terbentuk ataupun tergugah itu dapat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Gitu. Kemudian yang ke-9 yaitu adalah social brain atau neuroscience dan metaverse. Nah, di sini kita dapat memahami bahwasanya social brain itu masih berkaitan dengan bagaimana cara otak manusia ini untuk bersosial. Gitu. Jadi cara kerjanya itu bagaimana sih neuron dari seseorang kayak gitu. Kemudian terkait dengan metaverse, metaverse ini merupakan sebuah dunia yang pastinya berbentuk maya ataupun berbentuk virtual. Namun di dalamnya terdapat suatu hal yang diandaikan sebagai objek yang dimiliki oleh individu untuk menggunakan atau untuk menjalankan dunianya di dalam dunia maya ataupun virtual ini tadi. Jadi di pendidikan ini sebenarnya sudah mulai ada ya, seperti contohnya banyak mungkin individu-individu dari luar negeri itu yang menggunakan metaverse ini sebagai media bekerja. Jadi menjadi multitasking ya mungkin. Jadi semisal dia sedang ada di negara A, namun dia harus menghadiri di rapat di negara B, dia tidak perlu datang secara langsung, namun dia bisa menggunakan objek secara virtualnya itu untuk mendatangi rapat tersebut dengan pemikiran dan dengan cara dia memimpin rapat yang sesuai dengan dirinya sendiri itu. Jadi itulah salah satu contoh terkait dengan metaverse. Itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dampak budaya terhadap pengajaran dan pembelajaran yang dilihat dari sudut pandang tiga hal. Ada gender, kemudian multikultural, kemudian ada berbagai macam pelajaran. Nah, pastinya dalam hal ini kita dapat memahami terkait dengan dampak-dampak dari budaya yang ada. Ternyata budaya yang dimiliki oleh setiap individu itu tidaklah sama. Apalagi di Indonesia ini ya, di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak suku, ras, kemudian agama, lalu ada kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh dari
keturunan sukunya sendiri. Nah, itu merupakan hal-hal yang berdampak ternyata. Ya karena sebuah perbedaan itu tuh merupakan hal yang wajar. Namun dalam perbedaan ini dapat menimbulkan suatu hal yang mungkin berefek ataupun berdampak pada proses pengajaran ataupun proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu. Seperti halnya dalam dunia BK ini dapat dipelajari dalam mata kuliah konseling lintas budaya. Nah, dalam konseling lintas budaya ini kita dituntut sebagai konselor yang bisa memahami berbagai macam budaya yang dimiliki oleh seseorang individu, dan kita tidak boleh untuk memukul sama ratakan suatu hal terhadap satu individu itu saja. Begitu. Jadi kita harus sesuaikan bagaimana individu ini dan budayanya yang dimiliki. Jadi kita harus paham. Begitu. Jadi tidak asal-asalan. Begitu. Kemudian lanjut membahas pada poin terakhir yang terakhir saya pelajari pada psikologi belajar dan pembelajaran ini. Nah, pastinya seiring berjalannya waktu pembelajaran itu juga mengikuti zaman ya. Jadi yang terakhir ini yang saya pelajari terkait dengan pembelajaran kekinian. Nah, di dalam pembelajaran kekinian ini ternyata ada beberapa hal yang saya dapatkan. Seperti contoh, yang pertama itu terkait dengan pembelajaran 4C. 4C itu apa sih? Jadi 4C itu singkatan dari yang pertama ada critical thinking, kemudian kreativitas, kemudian ada collaboration, serta ada communication. Nah, 4 hal tersebut merupakan salah satu komponen atau beberapa komponen yang ada dalam pembelajaran kekinian. Nah, membahas terkait dengan critical thinking. Critical thinking ini dapat kita pahami sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk bisa berpikir kritis. Jadi seseorang bisa berpikir tidak hanya ya sekedar berpikir, namun dia harus berpikir secara mendalam, kemudian dia berpikir apa yang bisa dia kulik dan apa yang bisa dia dapatkan lebih dalam, pasti dia akan mencarinya lebih lanjut. Begitu. Itu terkait dengan critical thinking. Kemudian kreativitas. Nah, di dalam pembelajaran kekinian ini, kreativitas ini sangat diperlukan karena seiring berjalannya waktu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh seseorang, kemudian ide baru yang dimiliki oleh seseorang itu perlu adanya. Dan kemudian ada kolaborasi. Nah, mungkin pada saat ini sering kita temui bukan saatnya kompetisi, namun kita adalah kolaborasi. Jadi menyatukan suatu hal, dua hal yang berbeda dalam satu hal untuk mencapai satu tujuan yang ingin dicapai, itu adalah salah satu bentuk pembelajaran kekinian yang dilakukan oleh seorang individu ataupun kelompok. Nah, kemudian ada komunikasi. Nah, di sini pastinya seiring berjalannya waktu komunikasi itu selalu ada. Tidak mungkin dalam satu hal itu tidak ada komunikasi, maka komunikasi itulah sangatlah penting. Jadi masuk pada poin 4C ini tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran kekinian itu adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini tuh seringkali marak pada akhir-akhir ini. Maksudnya pada tahun-tahun akhir ini begitu. Jadi mulai adanya perkembangan gadget, kemudian ada perkembangan teknologi, itu membuat seseorang lebih maju, terutama dalam pustakawan. Nah, dalam hal ini, dari awalnya buku berbentuk fisik, saat ini buku bisa diakses dengan menggunakan perangkat gadget seperti handphone, laptop, kemudian ada PC, kemudian ada tablet, ada iPad, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bisa mengakses buku-buku yang bernama e-book atau electronic book. Nah, buku elektronik ini bisa dibaca di mana saja, tidak perlu membawa buku yang mungkin terlalu tebal ya. Bahkan
buku dengan ratusan halaman bisa kita masukkan dalam satu gadget saja, dan kita bisa baca secara perlahan ataupun sesuai dengan mood kita, dimanapun kita, dan pada saat kita membawa handphone. Nah, itulah kita bisa terkait dengan melakukan literasi digital. Nah, kemudian ada blended learning. Nah, blended learning ini tuh merupakan campuran metode pembelajaran. Campuran metode pembelajaran ini bisa dimaksudkan pada misal ada pertemuan asinkronus dengan sinkronus. Nah, itu bisa kita kolaborasikan. Mungkin asinkronus ini bisa kita artikan sebagai pembelajaran tidak bertatap muka atau tidak bertemu, namun ada pembelajaran yang dilakukan. Kemudian bila sinkronus ini merupakan pembelajaran yang dilakukan secara langsung dan dilakukan secara tatap muka. Nah, hal tersebut ini bisa kita kolaborasikan. Mungkin pada saat pandemi kemarin ini sangat berguna terkait dengan blended learning yang kita lakukan ini. Nah, begitulah Ibu Muti dan teman-teman yang dapat saya pelajari terkait dengan materi-materi yang sudah saya dapatkan dalam psikologi belajar dan pembelajaran. Nah, mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan lagi, karena dalam materi ini sudah semua, saya yakin sudah semua saya sampaikan, namun apabila mungkin masih ada yang terlewati, saya di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih belajar. Saya mengucapkan banyak terima kasih terhadap Ibu Mutiara yang sudah berkenan mengajari saya dari nol hingga saya bisa belajar banyak hal dalam mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Muti dan teman-teman. Kiranya dalam saya menyampaikan materi ini ada salah kata ataupun salah informasi, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga tugas yang saya kerjakan ini dapat berguna nantinya untuk mendukung dan menyelesaikan mata kuliah psikologi belajar dan pembelajaran ini. Sekian dari saya, mungkin ada salah kata sekaligus saya mintakan banyak mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas segalanya. Tidak mengurangi rasa hormat, sekian dari saya, selamat pagi.